Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kita berjumpa lagi melalui Manna GTM. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau peliharakan kami semalam ini, beristirahat dengan baik, dan pagi ini Engkau bangunkan dalam keadaan selamat. Kami akan melaksanakan lagi tugas-tugas kami, tapi sebelumnya kami mendasari hidup dan pekerjaan kami dengan firman-Mu. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus menuntun dan menyertai kami. Layakkan kami agar kami baca firman-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya kasih judul pembacaan ini yaitu orang percaya terpanggil untuk selalu melakukan kehendak Allah dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Saudara-saudara, Yohanes 1 atau 1 Yohanes bertujuan untuk melawan pengajar-pengajar palsu yang ada di dalam jemaat, yang berusaha memengaruhi warga jemaat. Yohanes menasihati warga jemaat atau pembacanya agar tidak mau dibujuk oleh pengajar-pengajar palsu. Mereka mengajarkan penyangkalan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, anak Allah yang telah ada sejak semula, yang sudah datang dalam rupa manusia, yaitu untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. Yohanes menjelaskan kepada pembacanya mengenai yang diwujudkan atau dimanifestasikan dalam Yesus Kristus dengan harapan akan tercipta persekutuan sejati, penuh sukacita antara dirinya dengan orang percaya dan dengan Allah sendiri. Yohanes menasihati pembacanya supaya jangan mengandalkan dunia yang penuh dosa, yang sedang lenyap. Yohanes menasihati supaya orang percaya tetap tinggal di dalam Kristus. Apa artinya? Tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus sama dengan atau sinonim dengan menuruti perintah Kristus, yaitu saling mengasihi. Orang Kristen jangan tertarik pada keindahan rupa dunia ini. Saudara-saudara, apa artinya kata dunia di sini? Kata dunia dipakai dalam Alkitab mempunyai bermacam arti. Bisa berarti netral, bisa berarti negatif atau jelek, tapi juga bisa berarti positif atau baik. Ayat 15 menyebutkan dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Bahkan dalam ayat 16 lebih jelas dikatakan segala yang ada di dalam dunia. Jadi bukan sebagian saja yang harus dijauhi, tetapi segala yang ada di sini. Yohanes memberi jawab bahwa yang dimaksud dengan dunia di sini adalah keinginan tubuh,
keinginan mata, dan kesombongan, keangkuhan. Jadi bukan manusia yang harus dibenci. Sebaliknya, orang berdosa harus kita cintai dan kasihi. Sebagaimana Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Tetapi segala apa yang menggerakkan diri manusia sampai ia menjauhkan dirinya dari Tuhan penciptanya, itulah yang harus kita benci. Menurut ayat 16, ada 3 macam musuh manusia yang harus dibenci, yaitu keinginan tubuh. Keinginan tubuh yakni tubuh yang tidak diperintah oleh roh, tetapi oleh hawa nafsu, oleh panca indera, oleh syahwat. Keinginan tubuh, keinginan daging yang suka berkuasa, hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu seks, nafsu keinginan untuk memiliki milik orang lain, dan seterusnya. Kedua, keinginan mata. Orang tertarik pada barang-barang jasmani sampai kenyataan rohani yang tidak kelihatan, sehingga orang sudah tidak menghargai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai barang yang adil, yang suci, yang molek, yang kedengaran baik, sebab semuanya itu dianggap sebagai yang remeh. Tetapi ia lebih menghargai segala yang dapat dipegang, dipandang mata, seperti uang dan benda-benda lainnya. Yang ketiga ialah hidup dengan keangkuhan, kesombongan. 3 macam tabiat manusia yang sangat mempengaruhi manusia zaman sekarang ini, yaitu memang hawa nafsu. Saya katakan tadi, nafsu berkuasa, nafsu kemarahan, nafsu seksual yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, materialisme. Segala sesuatunya diukur dari sudut materi, materi sebagai penentu, dan egoisme, kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan supaya manusia itu hidup dengan penuh kerendahan hati, bukan untuk kepentingan diri sendiri, hidup sederhana. Doa Bapa kami mengajarkan supaya Tuhan memberikan makanan yang secukupnya, dan Allah mau supaya kita tetap menjaga nafsu rohani, nafsu duniawi kita yang bisa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah dan menjauhkan kita dari persekutuan dengan sesama. Sekali lagi, semua ini, nafsu ini, nafsu keinginan tubuh, hawa nafsu, materialisme, dan egoisme, membuat manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan sesamanya. Tapi ayat 17 dikatakan, dunia dan keinginannya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi keinginan dunia ini akan lenyap, tapi melakukan kehendak Allah itu yang tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menuntun menyertai kita untuk tetap melakukan kehendak Allah dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur karena sudah mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguraikan lanjut dalam hati dan pikiran kami,
sehingga kami dapat pahami dan dimampukan mempraktekkannya. Tuntun sertai kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Sertai bangsa negara kami, pemerintah kami agar melaksanakan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan Bapa di surga, Engkau tahu pandemi COVID-19 masih merupakan ancaman bagi kami semua. Tuhan lindungi kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami juga bersyukur karena saudara-saudara kami umat muslim sudah menjalani masa puasa dengan penuh keselamatan. Kiranya saudara-saudara kami boleh mengakhiri masa puasa dengan penuh sukacita untuk membawa berkat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kedamaian dari Allah sendiri akan selalu menuntun dan menyertai kami sebagai bangsa dan negara yang selalu menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.